Hai sahabat Buddha, berjumpa lagi dengan Buddha ya. Salam menjuah-juah, nanti Bapak Turara Senina, amin hijab pegang beringan, ibas kini juahan. Kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat Buddha, Buddha membersihkan sayuran kita yang di halaman rumah semua ya. Buddha belum, jadi ini kan sudah mulai sore ya, apa semua di halaman rumah kita sahabat Buddha. Tidak tanam labu lagi ya sahabat Buddha. Semalam itu ini kan bekas labu kita tanam. Ini juga bang harus tanahnya sedikit pupuk dengan alat nih. Tanahnya pun kurang bagus ya sahabat Buddha. Jadi dia mau pupuk terus jadi ditanam sama Buddha. Inilah kita bersihkan karena kita belum kemana-mana ya. Telepon. Cut dulu ya. Nah, tiba di sini ya sahabat Buddha. Tiba di sini berita terdengar yang dibilang Nabi udah sangat kecewa ya. Katanya mungkin orang sini udah tahu lah ya, karena kita kepergian kita pas ke Tembilahan itu semua tetangga semua di sini pada semua datang ke rumah lihat kita keberangkatan kita.
ke Tembilahan ya, tempat mertua, karena di situ semalam kan ada yang bapak kembar langsung ambil motor, sewa motor, karena kalau udah malam itu kan tidak ada lagi mobil sewa, jadi diambil bapak kembar mobil rentalan, langsung ayo bang kita antarlah kamu ke Tembilahan, kata bapak si kembar ya. Jadi mungkin semua di sini tahulah kalau kepergian kita ke Tembilahan karena bapak meninggal. Ternyata kata si Menda, anjing gonggongnya terus di luar mak, tapi nggak berani kami keluar katanya, karena pas keberangkatan kita itu semua kita pergi dari sini ya, Babang Duren, semualah, Ayah Lopi, semua tidak ada yang tersisa, cuma yang di sini tinggal Chelsea, Lopi, Menda, Kak Wati, itu aja. Lainnya semua berangkat kita ke Tembilahan ya. Berangkat kita. Makanya mungkin rumah terasa sepi, orang leluasa mengambil ikan kita semua. Inilah tertinggal tanggoknya sahabat ini. Ini tanggoknya, tanggok besar ya. Tak apa, mungkin jam 3 kira-kira. Aku dia. Inilah tanggoknya, kata Menda ngintip juga nya si Menda sama si Chelsea. Gua mah kesempat tadi untuk pelurungnya. Dikejar anjing dia. Katanya udah diambilnya juga memang ikan ini mak, ada masukkan ke karung, masukkan ke karung katanya sama Budak, tapi nangkap ikan tadi samanya si Bang Jay. iya nak, rupanya ikan ini pun udah sebagian dimasukkan ke karung. Mungkin gonggong-gonggong anjing ini terus, mungkin tahu semakin kalau anjing ini kalau di halau ya gitu dia semakin galak ya, jadi tertinggal tanggoknya. Tapi mungkin itu ikannya udah berapa, paling entah 10 ekor lagi lah cuma di dalam itu sebetulnya. Tapi tak mengapa lah, mungkin kalau ketika kita dapat musibah kayak gini, orang berkecimpung di rumah kita ya, itu terserah mereka ya sebetulnya. Tapi hati Bibi udah rasa sedih dan kecewa juga, orang berkesempatan kita dalam kesedihan seperti itu ya sebetulnya, sampai tinggal lah tanggoknya. Kalau orang Papua Nugini kemarin kan nggak mungkin tahu dia kepergian kita kan. Mungkin ini kalau nggak jauh lah, kalau udah tahu keberangkatan kita dia sibuk untuk mencari semua apa yang ada di rumah kita, berarti kan itu bukan orang jauh namanya. Iya, tak mengapa Bi udah ikhlas juga, mungkin nggak ada uangnya beli ikan patin pun. Paling itu tersisa paling 10 ekor lagi. Apalah daya ya, seorang cuma 1 bijinya ekor gitu udah. Itu juga lah hari itu gara-gara ini terus keliling orang rumah kita, tapi cuma 1 ekor. Apalah daya dia pun 3 orang kata Menda, 3 orang dia intip dari kaca. Mungkin orang ini pun ada juga nelpon saya, tapi mungkin karena saya pun telepon di tas juga, jadi udah tidak terpikir untuk mengangkat telepon. Besoknya baru tahu saya, mak ada yang ngambil ikan kita, kata Menda ya. Karena tahu nggak sahabat tidak, abang Pak Tengah, bapak si Jay Tembilahan, dia nelpon Bi Uda. Caranya dia menelpon gini, Pak Uda sampai di sini kira-kira jam 3 sore Pak Uda sampai sini. Jadi jam 3 atau jam 2 aku Bi Uda, pokoknya tengah hari Pak Uda sampai sini. Bi Uda sudah siap kata Pak Uda dia capek kan, Bi Uda panen pucuk ubi kan, petik pucuk ubi Bi Uda pun sampai busuk di sini udah dibuangi. Menda nggak sempat terjual ya, karena kan itu Bi Uda ngambil pucuk ubi kan pagi-pagi, rencana Bi Uda pagi-pagi antar kita ke pajak pagi ya. Jadi karena bapak mertua meninggal malamnya jam 6:30, Bang Teh Pak Tengah nelpon Bi Uda. Caranya dia nelpon tahu nggak, Bi Uda udah terus sampai 4 kali, berapa kali Bi Uda menceritakan terkejutnya ya sahabat Uda. Mak Menda katanya apa, saya bilang lagi ngapain, katanya ini bang lagi hidupkan api teh, saya bilang. Mungkin dalam video Bi Uda ada Bi Uda ngidupkan api teh ya, ngidupkan api teh juga ya. Lagi ngidupkan api teh bang, udah siap makan, kata Pak Tengah. Udah ada apa bang? Pak Menda di mana? Lagi mandi, saya bilang. Terus
Saya bilang, ada apa bang? Gini, kalian sama Pak Uda berbincang-bincang ya, siap-siap kalian susuni baju kalian, kata Pak Tengah. Ada apa bang? Ini bapak rasanya dia manggil-manggil kalian, katanya sahabat bilang. Jadi saya udah berita kayak gini pun udah sebenarnya nggak tenang ya, udah gemeteran ya. Kenapa bang? Aku bilang, pokoknya kalian harus kemari sama Pak Uda. Bapak udah manggil kalian, dia mau lihat kalian, katanya. Jadi itu aja kayak mana bang, udah nggak ada bapak. Aku bilang, enggak, kalian harus dulu tuh. Kalian harus kemari susun baju kalian, katanya. Udah nangis aku, nggak ada lagi bapak tentang. Aku bilang, udahlah kemarilah kalian, katanya. Jadi saya bilang sama Pak Uda, Pak Menda, kayaknya bapak mertua nggak ada lagi harapan, kesanalah kita, kata Pak Tengah. Nggak mungkin lah, tadi kan saya tinggalkan juga sama bapak, dia pun udah agak sehat, kata Pak Uda. Itulah langsung saya telepon lagi Mama Kesa, Mak Uda bolang udah nggak ada, katanya. Disitulah Uda sampai termuntah-muntah, sampai cirit-cirit kamar mandi, sampai di jalan pun, sampai ke Tembilan ada 5 kali entah berapa kali berhenti sama Uda. Nggak sempat lagi ke kamar mandi pun, di jalan itu berak semua, di berak-berak itu. Saya terkejut ya. Peninggalan bapak pun luka belum terobati, sahabat udah ditambah lagi dengan bapak mertua. Rasanya memang betul-betul sekali Uda ini baru pertama kali menghadapi hati sehancur ini, sahabat Uda. Iya, jadi tiba sampai sini dibilang lagi Menda seperti ini, habis diambil orang ikan kita, mak katanya udah biarkan saja semua. Aku bilang sahabat Uda. Inilah terjadi ya, sahabat Uda tinggal di sini ya. Karena mungkin semalam mungkin ada yang bertanya kenapa nggak ada saudara dari sore, karena bapak mertua kan 2 hari 2 malam di rumah. Jadi mereka 1 malam aja, siangnya udah berangkat semua ya, seperti bapak kembar, mama kembar, Nureni, mama Gibran ya. Jadi semua bapaknya si Lopi, Bunda Lopi, mama Silara atau Nandi Pinta ya, bapak Pinta, semualah kita berangkat dari sini. Tetapi karena udah tahu dibilang bapak mertua dikebumikan, nunggu anaknya dari Medan, baru nggak mungkin lah orang ini 2 hari sana menunggu kebumikan seperti itu kan. Jadi mungkin karena semua 1 malam siangnya pulang mereka ya, sahabat Uda, seperti itu ya. Mungkin tak sempat lah mereka buat video, jadi tak ada video mereka pas lagi ngelayat ke tempat mertua. Dan semalam bertanya sahabat Uda, itu tanah siapa tempat bapak mertua? Itu tanah pemberian kan bang, kepala desa men. Itu tanah wakaf pemberian kepala desa Mumpa buat bapak mertua ya. Tanah apa kata bang? Ukurannya kurang tahu Uda ya, tapi itu pemberian dibedakan tanah pemakaman yang Muslim dengan yang Kristen seperti itu. Itu disengajakan atau disahkan, serahkanlah kepada wakaf Kristen untuk bapak mertua seperti itu. Kami sangat bersyukur sekali, terima kasih juga kepada kepala desa di Mumpa ya sahabat Uda atas pengertiannya lah buat bapak mertua seperti itu ya. Mungkin ada yang juga bilang tanah bapak mertua, tidak, itu tanah kepala desa dikasih kepada bapak mertua untuk tanah wakaf orang Kristen seperti itu. Bapak mertua tidak ada acara adat, sama seperti bapak Uda tidak ada acara adat, semua acara liturgi kayak untuk gereja, acara gereja seperti itu aja. Bapak mertua dan bapak saya itu acara liturgi, acara gereja itu aja, tidak ada acara adat suku Karo seperti itu ya saudara. Karena saudara pun jauh semua, jadi itu aja lah. Itu pun kita udah bersyukur atas pengertian bapak kepala desa di Mumpa. Oke sahabat Uda, sampai di sini dulu penjelasan tentang bapak mertua dan bapak saya. Mungkin semalam kan banyak bertanya itu bapak Uda kan pakai adat, bapak mertua tidak, dua-duanya tidak pakai adat, semua acara liturgi keberangkatan, acara Kristen seperti itu aja ya. Sampai di sini dulu sahabat Uda, sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Uda.